Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrul Hidayatullah dari kelas Teknik Informatika Malam, kelas D, NIM 18143210039. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Technopreneurship, di mana tugasnya adalah membuat prospektus usaha. Di mana prospektus usaha di sini saya namakan Nasrulnet, di mana motonya adalah solusi bisnis yang dirancang untuk menunjang efektivitas dan produktivitas. Lanjut ke eksekutif summary, di mana bentuk usaha saya di sini adalah kerjasama kemitraan usaha jual beli bandwidth dan sarana penghubung desa. Lanjut untuk bidang usahanya jual beli bandwidth, internet, dan IT solution. Lanjut untuk kerjasama yang dibangun di sini membangun sarana penghubung antar desa dan perusahaan. Lalu yang kedua adalah jual beli bandwidth RT/RW-net. Untuk modal yang dibutuhkan adalah maksimal 15 juta per lokasi tergantung kondisi lapangan dan alat yang digunakan. Jadi 15 juta ini adalah nilai maksimal untuk per lokasi. Jika lokasinya besar ini 15 juta, jika lokasinya agak kecil bisa kurang dari 15 juta. Lanjut untuk pendapatan usaha, semua yang berhubungan dengan internet dan komputer. Estimasi modal balik sini adalah 4 bulan tergantung kondisi lingkungan sekitar. Maksudnya untuk di pegunungan, pegunungan di sini kan interferensinya agak besar soalnya banyak pohon-pohonan. Jadi berpengaruh di pelanggan. Nantinya pelanggannya ini kita kasih kompensasi. Jadi per berapa hari dia gangguan nanti kita potong untuk dikasih pro rate untuk pembayaran tagihannya, dihitung pro rate kayak gitu. Untuk estimasi profitnya ini sekitar 1,5 tahun juga, tergantung ini juga kondisi lingkungan. Lalu siapakah tim pengelola Nasrulnet ini? Yang pertama adalah saya sendiri sebagai direktur. Yang kedua adalah Muhammad Amrul Haki sebagai manajer perencanaan dan pengadaan barang. Yang ketiga adalah Muhammad Nirviansyah Sutejo sebagai pelaksana lapangan. Untuk SDM, jika lokasi berskala besar, maksudnya proyeknya besar dan wilayahnya itu besar, itu melakukan perekrutan karyawan tapi bersifat borongan sampai proyeknya selesai. Pola kerjasama di Nasrulnet di sini menyediakan bandwidth lalu dari pihak mitra atau pelanggan bisa menjual kembali bandwidth atau sekedar sebagai sarana penghubung antar perusahaan dan desa. Lanjut tahap pemasangannya. Sini yang pertama adalah registrasi user, di mana di sini tidak membutuhkan waktu lama untuk registrasi dan kebutuhan dananya juga tidak ada. Lanjut yang kedua adalah survei lokasi, di mana lamanya survei lokasi di sini diestimasi sekitar 3 hari, bisa kurang bisa lebih. Sama untuk kebutuhan dananya di sini dikasih range 500.000. Untuk persiapan alat yang dibutuhkan sekitar 1 bulan untuk jangka waktunya. Untuk range kebutuhan dananya di sini di limit 7 juta. Untuk yang persiapan SDM sini sekitar 1 minggu untuk perekrutan SDM. Untuk biaya yang dibutuhkan adalah tidak ada karena merekrut aja. Untuk instalasi perangkat di lapangan sekitar 1 bulan dengan biaya maksimal 7 juta, dimana 7 juta ini dibuat untuk membayari SDM ini dan sekedar uang makan perharinya. Yang keenam adalah menghubungkan alat dengan sumber bandwidth atau pointing atau penarikan kabel. Di sini 2 minggu. Maksudnya di sini ada repairing. Maksudnya yang kurang layak itu nanti di repair sembari menghubungkan dari server ke pelanggannya. Ini untuk biayanya estimasinya sekitar 500.000. Lanjut untuk profil pengelola Nasrulnet. Di sini ada saya sendiri yang di tengah.
Memiliki background teknik informatika Universitas Bharatayakara Surabaya, memiliki pengalaman di bidang networking selama hampir 6 tahun, dan sudah memiliki pengalaman kerja di berbagai perusahaan networking seperti Telkom dan Dinet. Di sini saya menjabat sebagai direktur. Lanjut untuk yang kedua, Muhammad Amrul Haki. Background pendidikannya Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, memiliki banyak teman dalam bidang supplier barang komputer dan networking, banyak sekali memiliki perusahaan mitra maksudnya teman di perusahaan networking, serta pernah bekerja di PT Telkom Indonesia selama 5 tahun sebagai manajer pelaksana. Amrul sendiri di sini selaku manajer perencana dan pengadaan barang. Lanjut, yang ketiga adalah Muhammad Nirviansyah Sutejo yang sebelah kiri, memiliki background kepala pelaksana di perusahaan Corin Mulia Gemilang selama 5 tahun sebagai pelaksana lapangan di berbagai cabang perusahaan maupun perusahaan pusat. Di sini Di Nasrulnet dia selaku pelaksana lapangan dan perekrutan SDM. Lanjut, latar belakang. Di sini latar belakangnya saya tidak ceritakan, soalnya sama aja seperti latar belakang biasa. Lanjut untuk analisa dan permasalahan. Pada analisa permasalahan pada proses survei, di sini yang pertama adalah legalitas saat penempatan tower dan rute kabel. Maksudnya untuk per site itu ada tower dan rute kabelnya, dimana tower ini juga perlu legalitas dan perlu izin juga ke warga sekitar dan kepada RT-nya. Hanya premanisme setiap lokasi, jadi untuk setiap lokasi ini tidak selalu berjalan lancar. Misal di lokasi tersebut dikuasai preman, kita harus juga mengkasih kompensasi kepada premannya tersebut. Berikan kompensasi sekitar lokasi pemasangan tower. Jadi untuk warga sekitar towernya itu perlu dikasih kompensasi apabila jika tidak enak dipandang untuk towernya mengganggu aktivitasnya, itu kita harus mengasih kompensasi. Lanjut, pengadaan barang yang belum tentu akurat. Jadi misal pas proses survei itu kebutuhan barangnya sudah ditentukan pakai ini, tapi pas persiapan pemasangan itu berubah lagi, nggak kayak gini untuk itunya, soalnya beda. Ini belum tentu akurat ya, berarti pas dipasang itu belum tentu cocok, kayak gitu intinya. Pada saat persiapan alat dan SDM, untuk kendalanya yang pertama adalah pencarian SDM dengan biaya terbatas. Maksudnya tadi pas kan sudah di-range untuk biayanya tadi yang di atas, jadi biayanya terbatas. Pencarian bahan yang belum tentu ada di supplier, jadi untuk barang-barang yang sudah disurvei tadi kebutuhannya itu belum tentu ada di supplier. Kita harus mencari supplier A, supplier B, supplier C, jadi nggak langsung nemu ke supplier gitu loh. Kadang satu kota supplier itu nggak ada semua, kita terpaksa impor dari luar negeri kayak gitu. Latihan SDM yang makan waktu, jadi untuk SDM-nya sendiri di sini juga harus dilatih untuk caranya ngebor pointing, pokoknya pasang-pasang tiang itu juga di training kayak gitu. Kesepakatan tata laksana dengan SDM, jadi untuk kapan kita mulai startnya sama karyawan ini belum tentu bisa sepakat juga untuk keseluruhannya. Lanjut untuk kendala pada saat instalasi perangkat.
Yang pertama adalah pemasangan yang cenderung terkendala cuaca. Jadi misal kalau kita cuaca hujan itu tidak memungkinkan untuk memasang, soalnya alat-alat kita elektronik semua. Yang kedua adalah pointing di sini adalah interferensi, memperkecil interferensi pada alat supaya mendapatkan hasil yang maksimal, bandwidth yang maksimal. Tapi ini berlaku jika pakai wireless saja. Kalau pakai kabel tinggal tarik aja. Masalah terkendala SDM yang belum paham instalasi. Jadi sudah saya ceritakan tadi, untuk pelatihannya ini memakan waktu, dan setelah waktu yang ditentukan, kesepakatan tata laksana ini belum tentu untuk SDM-nya ini paham untuk cara pemasangannya. Lanjut adalah alat dan bahan yang tidak selalu mendukung support setiap kondisi lapangan. Sudah disinggung di survei tadi, untuk alatnya belum tentu akurat. Jadi misal untuk ada router CPE yang tenda, ini pakai tenda bisa, pas di survei kayak gitu. Lah pas dipasang di sana, tendanya nggak support ternyata untuk jarak pointing sejauh berapa yang ditentukan itu. Lanjut untuk pemasangan tower dan tiang tidak sesuai dengan ketentuan. Maksudnya untuk misal tiangnya pas survei pengen dipasang di sini, tapi warga gak mengizinkan nih dipasang di sini, gak mengizinkan karena itu pas instalasi perangkat. Pas di survei itu mau, tapi pas instalasi dia nggak mau. Nah terpaksa kita harus pindah ke sini kayak gitu. Lanjut kendala pada saat connect untuk routing perangkat jaringannya. Jadi untuk satu tower itu kan banyak banget tuh untuk perangkatnya. Jadi kita bingung untuk pakai yang mana nih untuk ke arah sananya. Nah itu kendalanya di situ sih. Untuk alokasi IP-nya juga bingung juga. Tapi kalau misal pakai DHCP gitu bisa, tapi rawan konflik juga. Jadi harus pakai statik. Dan untuk setiap gateway-nya itu juga beda-beda juga. Lanjut untuk pointing supaya mendapatkan latensi yang baik lah. Sudah saya singgung tadi untuk pointing jika memakai wireless. Kalau pakai kabel sih gak masalah. Cuma biayanya lumayan gitu. Kalau untuk setnya gak besar kalau pakai kabel. Kalau untuk setnya kecil-kecil sih nggak masalah sih. Kalau untuk pointing ini wireless saja ya. Jadi misal memperlurus itunya aja sih, jarak, bukan jaraknya, supaya dapat latensi yang baik, interferensinya juga baik juga. Lanjut business model canvas. Di sini key partnernya ada 4, yaitu Redinet, SME, CBN, dan Lintas Harta. Lanjut untuk key activity-nya menyambungkan desa dengan internet supaya bisa menjadi desa yang maju dan modern. Mempermudah sebuah kegiatan tertentu dulunya adalah kegiatan konvensional menjadi otomatis dengan menggunakan internet. Yang ketiga adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan cara digital marketing menggunakan internet. Lanjut untuk key resource, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendirikan ini: komputer, perangkat jaringan, server, tower, perangkat networking outdoor. Lanjut untuk value propositioning. Di sini adalah yang pertama adalah dedicated connectivity, yang kedua adalah broadband internet connectivity, yang ketiga adalah instalasi pembuatan sistem informasi, instalasi pengamanan jaringan. Lanjut untuk customer relationship. Yang pertama adalah kemitraan usaha melingkupi penjualan kembali bandwidth internet, tender IT solution, dan pembuatan sistem informasi. Lanjut untuk customer segmentnya di sini perusahaan, pengusaha RT RW, dan desa. Untuk channelnya sendiri media yang menjangkau customer. Di sini ada seminar, direct sales, brosur, iklan di internet. Untuk cost strukturnya sini ada 2, fixed cost sama variable cost.
Untuk fixed cost-nya sendiri adalah biaya operasional pengadaan barang dan maintenance peralatan di lapangan. Ya termasuk operasional juga. Yang kedua adalah variable cost, pengadaan penambahan bandwidth dari provider dan biaya untuk pemasaran marketingnya. Lanjut untuk revenue stream. Di sini penjualan bandwidth dedicated dan broadband. Yang kedua adalah tender dengan perusahaan atau desat yang dengan IT solution. Lanjut analisa SWOT. Yang pertama adalah strength. Strength di sini adalah 1 2 3 4, ada 5. Yang pertama adalah pengalaman dari Nasrulnet ini profesional dan pengalaman. Untuk kemampuan teknis sudah teruji dan terbukti. Untuk jangkauannya ini coveragenya tersebar di mana-mana. Lalu untuk pertumbuhan usahanya, di sini ada sistem kemitraan dan bagi hasil. Untuk strategi pemasarannya, memiliki strategi sistem pemasaran dan publikasi yang terstruktur terhadap mitra atau konsumen. Lanjut untuk weakness-nya, yang pertama, kita kelemahannya di fasilitas, tidak mempunyai lahan sendiri dan terpaksa harus menumpang di tiang maupun tower milik provider lain dengan sistem sewa jika dibutuhkan. Maksudnya kalau nggak dibutuhkan ya pasang tower sendiri. Untuk SDM operasional dibutuhkan pekerja terampil di bidangnya dengan kinerja tinggi supaya untuk proyeknya cepat selesai. Lanjut untuk kesiapan alat. Terkadang untuk alat seperti splicing fiber dan UTDR masih menggunakan sistem sewa dan menghemat pengeluaran. Jadi di sini untuk alat-alat yang mahal seperti splicing itu kalau nggak salah harganya 35 juta dan UTDR ini harganya kalau nggak salah 50 juta. Di sini saya pakai sistem sewa, satu harinya 100 di vendor alat splicing dan UTDR. Lanjut untuk opportunity-nya, di sini covering area tidak terjangkau oleh provider lain. Jadi untuk covering areanya kita di beberapa desa itu ada yang belum tersentuh untuk provider lain seperti Dinet, Telkom itu belum tersentuh. Jadi kita bisa masuk di situ full di desa tersebut. Harga lebih murah dari segi paket dibanding provider lain. Jadi di sini saya menawarkan harga yang lebih murah dari Dinet. Dan di sini untuk itunya, untuk VOOC-nya tidak ada VOOC. Jadi bebas unlimited. Lanjut, opportunity-nya yang ketiga adalah internet banyak dibutuhkan di masa pandemi seperti ini. Dimana di masa pandemi seperti ini banyak sekali yang melakukan pekerjaan di dalam rumah, daring, WFH, kayak gitu. Untuk triknya, interferensi sinyal dari provider lain yang menggunakan media wireless juga. Jadi kalau frekuensinya sama, itu akan menyebabkan interferensi. Untuk caranya sendiri sih pointing ulang untuk caranya. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk di pointing ulang ya terpaksa pelanggannya harus ditarik kabel, media kabel bukan media wireless. Lanjut untuk terkendala cuaca hujan, misal kalau hujan interferensinya akan lebih besar karena kan untuk wirelessnya terganggu oleh hujan. Kalau nggak mau terkendala oleh cuaca hujan, ini bisa pakai yang kabel. Lanjut untuk analisa biaya dan keuangan. Untuk startup awal, anggaran untuk Nasrulnet meliputi legalitas usaha dan struktur organisasi. Jadi legalitas usaha di sini adalah pembuatan rekening bank atas nama CV, atas nama Nasrulnet, dan dapat legalitas SIUP, NPWP itu
di range harga 5 juta. Untuk pengadaan sarana dan prasarana di sini ada komputer, server itu di rak server itu sekitar 10 juta. Pembangunan infrastrukturnya di sini ada tower, ada tiang, ada itu sekitar 10 juta. Untuk modal lancarnya ini, adalah modal yang dikeluarkan untuk secara pandangan saya ya. Untuk operasionalnya juga, maksudnya untuk beli alatnya, modal lancar itu kita di range harga 50 juta, sama membiayai karyawan itu dari modal lancar ini. Untuk biaya operasional sendiri di sini saya kasih 15 juta, dan dana taktis atau dana mendadak di sini saya kasih 10 juta. Gambaran awal di atas batas estimasi saja dan bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan maupun hasil kesepakatan bersama. Lanjut untuk kalkulasi pendapatan usaha, di mana kalkulasi yang pertama adalah legalitas. Itu legalitas sekitar 14 hari kerja, butuhkan dananya 5 juta. Pengadaan dan sarana prasarana serta pembangunan infrastruktur sudah disinggung di atas tadi. Untuk waktunya sekitar 1-2 bulan, dengan biaya maksimal 20 juta. Langsung di running, dimana runningnya ini bulan kedua. Di sini memakan biaya maksimal 65 juta, dimana ini adalah gabungan dari modal lancar plus biaya operasional. Lanjut, kapan kita balik modal untuk 65 juta ini? Setelah 4 bulan sejak start, itu akan menghasilkan profit 65 juta per bulan. Hitungannya adalah balik modal. Lanjut, kapan kita profitnya? Profit perusahaannya. Di sini saya estimasi sekitar 1,5 tahun. Dimana di sini 65 juta saya sisihkan semenjak bulan ke-6, saya sisihkan untuk membangun cabang baru. Nah, cabang baru ini bisa menghasilkan sampai segini untuk total semua cabangnya. Lanjut, untuk kalkulasi ini bersifat pandangan ke depan semata. Kalkulasi ini dapat berubah berdasarkan bagaimana kelancaran usaha serta teknik marketing terhadap mitra bisnis maupun pelanggan. Lanjut adalah perbandingan usaha dengan trading saham. Kalau ini tadi udah dikalkulasi untuk profitnya 1,5 tahun, 150 juta per bulannya. Tapi income 150 juta ini masih margin kotor, belum untuk pemotongan gaji karyawan atau operasional serta maintenance di lapangan kayak gitu. Lanjut untuk kalkulasi jika memilih trading saham, jika rata-rata profit per bulan adalah 10%. Ini nggak tahu ya, pokoknya rata-ratanya 10% jika ini sudah paham betul untuk trading saham. Dengan modal awalnya adalah 90 juta, dimana ini tadi adalah total dari semua modalnya, tapi kecuali modal taktis, dana taktis ini, mana modal awalnya adalah 90 juta, dimana bulan pertama profit 9 juta, profitnya 10%. Lanjut bulan 2, total dana kita ada 99 juta, kita all in semua dan mendapatkan total profit 9.900.000. Lalu sampai ke bulan ke-18, dimana ini tepatnya 1,5 tahun, ini uang kita terkumpul 171.962.260, dimana untuk profit 10%-nya di sini adalah 17 juta, sekitar 17.100.096. Lanjut untuk kalkulasi dana di atas,
jika saya milih trading saham dibanding menjalankan usaha, di mana keuntungan bersih yang didapat adalah 17 juta per bulan selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Jadi di sini untuk kesimpulannya lebih worth it pakai yang usaha ya, tapi untuk tingkat kerumitannya juga lebih rumit yang usaha, soalnya harus memikirkan biaya operasional, maintenance, untuk untuk margin kotor lah, gampangannya. Lanjut untuk kesimpulan di sini, mendirikan usaha sendiri memanglah menjanjikan keuntungan yang banyak, tapi dari segi kendala dalam operasional usaha tersebut terlalu rumit. Jika tidak dibarengi dengan tenaga dan SDM yang profesional serta tingkat kematangan dalam pengambilan keputusan, maka sebuah usaha akan tidak mendapatkan profit yang signifikan atau stuck, dan bahkan bisa menjadi rugi karena salah langkah dalam pengambilan sebuah keputusan. Sedangkan dengan trading saham, kita harus belajar market saham terlebih dahulu. Apakah saham yang kita beli ini akan profit di masa mendatang atau tidak? Jika sudah bisa membaca pasar saham, maksudnya ini profit atau tidak saham yang kita beli, maka kita hanya bekerja beberapa jam saja, dijamin akan menikmati keuntungan secara langsung. Sekian prospektus usaha yang saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.